Oke, jadi kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan melakukan perbincangan yang mengenai perbankan, terutama kasus yang masih panas ataupun sedang hot-hotnya di dunia masyarakat ataupun di dalam dunia perbankan. Jadi sebelum itu perkenalkan, sini saya Juan sebagai pemantik dan juga akan mau bersama dengan mereka berdua akan membahas mengenai kasus yang akan dibahas pada saat ini. Bisa perkenalkan dulu? Aku Galuh Nurhasana dan juga Aku ada Devi. Jadi Mbak Galuh dan Mbak Devi. Jadi sejauh ini kita mengetahui dunia perbankan itu kan semakin maju, semakin maju sesuai dengan perkembangan teknologi. Tapi juga kalau bisa dilihat penipuan pun juga semakin lama semakin meningkat, dan juga kalau bisa saya simpulkan semakin maju teknologi perbankan, dan juga semakin maju penipuannya. Jadi orang-orang semakin pintar, semakin bisa tahu gimana sih cara untuk menipu, cara untuk bisa mendapatkan keuntungan keuangan secara langsung maupun tidak langsung, baik itu dengan cara merampas data pribadi, merampas dengan juga dana nasabah dari aplikasi ataupun dari link-link. Kalau misalnya sekarang kita lihat banyak kasus-kasus dengan pencet link itu bisa mendapatkan seluruh data informasi kita, dan juga terlebih kalau misalnya Mbak juga tahu kasus sniffing kan? Sniffing. Kasus sniffing ini sekarang baru itu dia itu motifnya itu jadi kurir, katanya Mbak ada kurir, ada paket dari Mas ini di foto, ini fotonya Mbak. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak jeli, itu ada tulisannya, kalau misalnya di file itu kan ada HEIC, JPG, JPEG. Nah, itu tulisannya APK. Nah, pasti pencet itu ternyata setelah itu langsung diunduh sniffingnya, baru diambil data pribadinya, dan di HP-nya itu ada MyBank atau M-Banking, sehingga pasti M-Banking pas dia melakukan transaksi ataupun tidak melakukan transaksi, dananya habis, dananya langsung dikuras. Nah, juga tapi ini tidak membahas mengenai sniffing, itu hanya sebagai yang berhubungan juga dengan penipuan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai suatu kasus yang juga cukup luar biasa panas, di mana kasus ini adalah antara pihak MyBank, terlebih kasus pembobolan dana, dan juga bisa juga penyalahgunaan data, pengambilan dana secara tidak izin oleh kepala cabang MyBank di Jakarta, dan juga korbannya itu kalau tidak salah namanya Winda. Pokoknya mungkin nanti akan Mbak kalau jelaskan. Jadi gimana Mbak mengenai kasus dari PT MyBank ini ataupun Bank MyBank ini terhadap kasus pembobolan dana? Di sini aku akan menjelaskan sedikit kronologi dari kasus MyBank ini. Jadi kasus ini tuh bermula pada tahun 2020, yaitu terjadi pada nasabah namanya Mbak Winda. Nah, Mbak Winda ini punya rekening di MyBank. Nah, saat itu suatu ketika Mbak Winda ini ditawarin untuk membuka rekening berjangka oleh suatu oknum. Nah, nggak tahu nih ya, oknum ini tuh juga merupakan kepala cabang yang saat itu Mbak Winda mengajukannya tepatnya di Cipulir, Jakarta Selatan. Nah, jadi Mbak Winda ini tergiur dong sama penawaran pelaku untuk membuka rekening berjangka itu. Nah, Mbak Winda ini mau dibukakan oleh oknum tersebut. Nah, ternyata si oknum ini malah dia itu tidak benar-benar membuka rekening untuk Mbak Winda. Nah, jadi Mbak Winda ini taunya dia dibuatkan, tapi kok ternyata nggak ada. Nah, ternyata si oknumnya ini itu mengambil uang dari Mbak Winda. Nah, sebelumnya Mbak Winda ini menggunakan rekening dari Mbak Winda sendiri sama ibunya, tapi ternyata setelah pembukaan rekening ini kok ternyata saldonya berkurang nih. Di saldonya Mbak Winda tinggal 600.000 dan di saldo ibunya tuh tinggal 17 juta. Nah, kenapa bisa gitu? Ternyata si oknum yang tadi yang menawari pembukaan rekening ternyata dia melakukan penipuan. Nah, kok bisa? Nah, ternyata si oknum ini tuh memasukkan data-data dari Mbak Winda untuk membuka rekening itu.
Nah, pelaku menggunakan data tersebut untuk mengambil uang yang dipunyai oleh Mbak Winda sama si Ibu Nini. Nah, maka dari itu terjadi pembobolan. Nah, seperti itu. Terus atas kejahatan yang menimpa Mbak Winda ini, Mbak Winda itu melaporkan ke Bareskrim Polri dan juga ternyata si oknum ini merupakan kepala cabang Maybank itu sendiri. Nah, kenapa nih kok bisa kepala cabang melakukan hal tersebut? Nah, ini mungkin bakal dibahas ke depan lagi oleh kita. Mungkin kalau dari Mbak Devi apa ada pendapat mengenai kasus ini? Kalau dari aku sih ini ya, kayak harusnya mungkin Mbak Winda ini bisa lebih hati-hati lagi ya dalam memberikan kuasanya gitu. Tidak gampang tergiur dengan iming-iming oknum tertentu gitu. Walaupun kalau dari yang aku baca sih si kepala cabang ini udah kenal gitu sama keluarganya Mbak Winda ini. Tapi kalau dari sisi keamanan sih LPS juga nggak bisa menyelamatkan dananya gitu, karena ada dua hal yang bisa menjadi alasan LPS untuk menyelamatkan dana nasabah, yaitu adanya irrational run atau risiko apabila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan nasabah dalam jumlah yang besar atau dilakukan secara tiba-tiba, dan juga ada systematic risk atau apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain gitu. Jadi ada suatu keadaan di mana sistem perbankan ini menjadi hancur. Jadi dalam kasus ini menurutku nggak bisa diselamatkan oleh LPS gitu sih. Jadi dari LPS pun tidak bisa memberikan jaminan ya, karena setahu saya juga untuk LPS ini maksimal itu 2 miliar untuk ditanggung. Misalnya ada, kalau tadi katanya kan ada risiko sistemik, jadi bangkrut, bank itu bangkrut. Nah, situlah LPS itu ada untuk menjaminkan bahwa misalnya kita punya tabungan itu bisa diberikan oleh LPS ataupun digantikan oleh LPS. Tapi permasalahan sekarang ini dari pihak LPS pun tidak bisa memberikan penggantian ataupun mengembalikan dana nasabah Winda ini dari akibat penipuan. Jadi dari dua hal itu bisa disimpulkan juga nggak bisa nih LPS untuk berperan. Jadi kasus ini masuk ke dalam ranah pengadilan ya, masuk ke dalam pengadilan, dan juga tentunya kalau tidak salah ini Hotman Paris turun tangan ya. Iya betul. Pasal Maybank dari kasus ini adalah Hotman Paris ya. Jadi kata Hotman Paris juga katanya curiga bahwa sebenarnya dalam kasus ini pihak kepala cabang Maybank ini dianggap melakukan sebenarnya kong kali kong dengan ayahnya Winda dan juga Winda sendiri. Itu makanya polisi itu juga merasa bahwa kok ada nih kayaknya dari pihak korban juga ikut menyadari, tapi ternyata tidak terbukti karena kalau tidak salah ini Mbak Winda itu sebenarnya tidak sadar kayak, karena mungkin kebanyakan uang ya, 20 miliar, jadi nggak terasa gitu kan, main-main aja kok nggak ada lah. Tiba-tiba pas transaksi ikut nggak bisa karena tinggal belasan juta. Mungkin habis beli barang bucet apa yang mahal-mahal kan ya, sampai puluhan juta, pas dicek nggak bisa. Mungkin karena itu baru sadar. Nah, itulah dibantah mengenai bahwa keterlibatan Winda, tahu bahwa ternyata sebenarnya uangnya itu sedang dipermainkan, tapi ternyata Winda tidak sadar. Ya betul. Dan menurutku di sini juga ada permasalahan dari SOP atau standar operasional prosedur dari Bank Maybanknya itu sendiri, dikarenakan kok bisa oknum dari Maybank itu malah melakukan kejahatan nih. Nah, itu tuh terkait dengan adanya praktik shadow banking. Apa sih shadow banking itu? Jadi shadow banking itu adalah kegiatan perantaraan keuangan di dalam bank, namun tidak tunduk pada pengawasan peraturan sistem perbankan atau SOP dari perbankan itu sendiri. Nah, dalam kasus ini kan yang melakukan itu oknum, otomatis dia itu menjadi bagian dari bank itu sendiri. Nah, pada kasus ini tuh bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat apabila oknum itu tuh
semakin kedepannya tuh terjadi lagi. Nah, berarti oknumnya nggak hanya satu dong, berarti ada oknum-oknum lain di dalam perbankan itu sendiri, dan mungkin juga bisa berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Itu menurutku. Kok Devi apa ada pendapat lain? Kalau menurutku ini sih, dari sistem OJK-nya juga harus lebih ada progresivitas gitu. Jadi untuk menangani hal-hal kayak gini tuh tidak bisa dilakukan secara mendadak gitu ya. Jadi harus sudah ada sistem melalui peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur mengenai hal seperti ini gitu. Jadi perlindungan data pribadi para nasabah itu harusnya lebih diutamakan sih. Berkaitan juga Pak yang bilang katanya adanya peraturan OJK dan juga OJK juga harus apa namanya tadi, harus lebih Data pribadi itu. Jadi sebenarnya yang saya baca juga bahwa OJK itu sudah menerapkan ataupun memberikan pengaturan terhadap perbankan bahwa harus, karena fraud, kalau Mbak yang tahu fraud itu apa, nanti saya jelaskan. Jadi POJK itu sudah membuat peraturan di POJK nomor 39 dari POJK .03 dari 2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Jadi kalau misalnya dilihat itu di bagian ketentuan umum di bab 1 itu angka kedua, bahwa fraud itu sebenarnya adalah yang satu yang saya pahami. Jadi fraud itu adalah tindakan penyimpangan ataupun membiarkan secara sengaja bahwa untuk memberikan ataupun untuk melakukan penipuan, manipulasi dan lain sebagainya, terlebih juga untuk bisa membuat pihak bank ataupun orang lain yang di dalam lingkup bank itu jadi itu mengalami kerugian dan juga pihak dari ataupun pelaku fraud ini dia itu mendapatkan keuntungan keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga di POJK-nya ini juga memberikan ada jenis-jenis tindakan yang termasuk sebagai fraud. Nah, kalau dalam pernah tahu fraud jenis yang termasuk fraud itu adalah apa namanya, penipuan. Habis itu kalau tidak salah selain penipuan itu ada apa ya, pembahasannya itu aset, penggelapan aset, kecurangan, sama juga tindakan pidana perbankan sama tindakan lainnya. Tindakan lainnya itu tentunya termasuk ke dalam tindakan fraud ataupun disamakan dengan fraud, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain. Jadi di POJK-nya juga ini mungkin di bab 3 atau bab 4 itu tadi, yaitu bank itu sekarang itu wajib untuk menerapkan ataupun menyusun strategi anti fraud. Jadi kenapa? Karena ya kita tahu dari kasus MyBank ini bahwa sebenarnya adanya penipuan dan juga apa namanya, pembobolan dana nasabah itu dikarenakan yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri, bahkan kepala cabangnya ataupun pejabatnya kita biarkan. Nah, itulah yang perlu, sehingga bank itu perlu melakukan adanya penerapan strategi anti fraud ini. Dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan ini. BPOJK mengatur bahwa sebenarnya harus memperhatikan internal dan eksternalnya suatu usaha perbankan tersebut, dan juga kompleksitas kegiatan usahanya, terus juga jenis dan juga resiko terjadinya fraud, sama juga saya lupa satu lagi. Pokoknya intinya ada juga 4 pilar yang harus diterapkan, yaitu adalah investigasi, juga ada evaluasi, ada sanksinya, ada dan sanksi itu ada evaluasi penerapannya. Jadi semua itu sudah diatur oleh OJK mengenai anti fraud. Jadi bank-bank umum yang sekarang ini harus menerapkan itu, sehingga untuk menjamin apa namanya, kan kita kan ada apa namanya, konsumen. Sebagai nasabah. Sebagai nasabah itu kita juga perlu ada perlindungan konsumen. Nah, itu juga sangat terkait. Jadi ya perlu buat apa kita, kalau misalnya kita nabung di bank tapi dimalingin, kan datang gitu. Mending kita investasi ke saham atau dana reksadana, mungkin resikonya jelas dibandingkan kita nyimpan di bank, harus lebih aman, nggak ada ya kerugiannya bayar admin lah.
Ya, beradministrasi. setuju nggak setuju sih, soalnya seperti yang udah dijelaskan, ternyata si OJK ini udah menerapkan berbagai regulasi untuk memitigasi adanya kesalahan-kesalahan. Namun, kita juga dari sisi nasabah juga harus memitigasi diri kita sendiri dong. Kalau misalnya kita udah paham nih bisnis perbankan, kita paham tentang prosedur perbankan itu sendiri, lalu kita juga paham tentang hal-hal yang lainnya, pasti kita juga bisa terhindar dari penipuan, khususnya kasus ini. Nah, jadi sebagai nasabah itu kita juga harus melindungi data pribadi kita sendiri. Kita jangan jangan mau sama oknum yang menawarkan embel-embel keuntungan yang besar atau apa. Kita juga harus berhati-hatilah istilahnya. Pelajari lah. Ya betul, itu kan terkait dengan perlindungan data pribadi ya, dan pemerintah juga udah menyediakan Undang-Undang PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, itu juga salah satunya melingkupi sektor perbankan. Jadi kita tuh harus, walaupun dari sektor instansi perbankan yang kesalahan, namun kita juga harus memitigasi diri kita sendiri begitu. Kalau dari kasus ini perkembangannya udah sampai mana? Belum sampai pengadilan ya? Kalau misalnya sejauh ini Masih penyidikan? masih, saya nggak tahu, tapi yang kok saya baca dari kasusnya itu udah dibayarkan sama Maybank, karena Maybank juga ya sebagai tanggung jawab, dan juga kalau misalnya nggak ditangani kan pasti nama baik Maybanknya juga jelek. Jadi kok tidak saya itu masih 16,56 miliar itu udah dibayarkan, dikembalikan, tapi sisanya 6 miliar ya kita masih menunggu pengadilan atau penyelidikan lebih lanjut lagi tentang siapa yang bayar itu, apakah Maybanknya atau ya mau diikhlaskan juga lumayan 6 miliar ya kan, yang beli rumah, beli apa ya lumayan. Jadi baru ini ya, ganti rugi gitu ya? Baru ganti rugi lah setidaknya, yang penting sudah dibayar daripada nggak dibayar sama sekali. Jadi mungkin dari Mbak Vivi apa ada lagi mengenai mungkin kata pandangannya mengenai perbankannya atau dari kita sendiri? Mungkin ini sih kalau yang mengenai pendapat dengan Paris tadi ya, yang ada mungkin ada kemungkinan ini tuh suatu kasus yang pengkaliman antara ayahnya korban ini ya. Kalau dari aku sih mungkin dari pihak pengacara sih tidak bisa menentukan statement seperti itu ya, karena dari kronologinya sendiri tuh si Mbak Yunda ini kan kalau tidak salah tadi udah dijelaskan Mbak Guru kan punya suatu rekening koran atau bukti kalau dia tuh menabung di situ ya. Jadi menurut saya sih ini statement sudah terbantahkan sih. Soalnya sudah dibantahkan karena ya memang dalam kasusnya terbukti si korban ini tersangka ini ya memang dia melakukan sampai beli polis asuransi, beli mobil, beli investasi forex juga. Untuk investasi forex itu investasi mata uang asing, banyak hal yang dilakukan oleh, terlebih juga dia untuk untuk meningkatkan citranya, menggunakan kepala cabang untuk memenuhi target di cabangnya itu, sehingga ya mungkin caranya gitu ya, harusnya cara awal yang biasa. Iya, setahu aku juga polisi saat ini juga udah melacak aset-aset milik tersangka kayak misal mobil, tanah dan bangunan milik tersangka. Hasil dari perbuatannya itu sudah dilacak oleh polisi, dan itu polisi sudah melakukan sita aset yang sudah seharusnya dilakukan. Jadi ya kasusnya memang belum selesai pada putusan pengadilan itu ya. Iya masih. Ya, kita tunggu lah. Jadi ya mungkin itulah yang kita pembahasan kita hari ini. Jadi untuk lebih lanjutnya mengenai kasus perbankan ya kita harapkan semoga semakin dengan adanya kasus-kasus ini perbankan juga bisa memberikan perlindungan yang lebih dan untuk menjamin konsumen dan juga nasabah untuk bisa semakin nyaman dan juga semakin merasa aman untuk menyimpan uangnya di bank. Dan juga kepada nasabah itu juga tetap berhati-hati
harus mempelajari seluk-beluknya apakah sih deposito, apa sih tabungan berjangka ataupun tabungan masa depan dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan lebih lanjut lagi sehingga meminimalisir adanya penipuan karena kelalaian kita dan juga karena ketidaktahuan kita. Oke, itu aja Mbak Galuh dan Mbak Devi untuk podcast kita akhiri hari ini, saat ini juga. Selamat bertemu di kasus-kasus lainnya, mungkin kasus berbangga, kasus investasi ataupun kasus-kasus ya. Oh sekarang kita nggak bisa kasus pembunuhan ya karena itu udah banyak. Ya, saya bukan ranah kita. Oke, sekian dari kami untuk podcast kali ini. Selamat sore, sampai berjumpa.